Baiklah, presentasi pertama oleh Ilham. Silakan Ilham. Okay, the first material, self-system. As educators now provide students with guidance in cognitive strategies and metacognitive skills is not always sufficient to ensure that they will learn. The situation occurs because the root of all learning is the self-system. Self-system includes various attitudes, beliefs, and feelings that determine a person's motivation to complete various tasks. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwasanya memberikan bimbingan kepada siswa dalam strategi kognitif dan keterampilan metakognitif tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa mereka akan belajar. Situasi ini terjadi karena akar dari permasalahan itu yaitu sistem diri. Sistem diri meliputi berbagai sikap, keyakinan, perasaan yang menentukan motivasi seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas. Next, please. Next, lift. Nge-lag, Ham. You can select to your friend. Next. So, this is the 4 types of self-system thinking. First, examining importance. Second, examining efficiency. Third, examining emotional response. And fourth, examining motivation. So the first type is examining importance. Examining importance. The self-system process of examining importance involves analyze to extent to which one believes that learning specific knowledge is important, and then examining one's belief relative to that issue. If an individual does not perceive a specific piece of knowledge as important at a personal level, he or she will probably not be highly motivated to learn it. Jadi, tipe yang pertama yaitu examining important. Jadi, proses sistem diri dalam memeriksa kepentingan melibatkan analisis sejauh mana seseorang percaya bahwa mempelajari pengetahuan khusus itu penting. Kemudian, memeriksa keyakinan seseorang relatif terhadap masalah itu. Jika seseorang tidak menganggap bagian tertentu dari pengetahuan sebagai hal yang penting pada tingkat pribadi, dia mungkin tidak akan termotivasi untuk mempelajarinya. Next, examining importance with information. Examining importance tasks for the domain of information involve determine how important it is to learn details and organize ideas and analyze the logic of those perceptions. Details, when asked, the student identifies the personal interest he or she places on the details and analyze the rationale behind the assessment. Organize idea. When asked, students identify the personal importance they place on a generalization or principle and analyze the reason behind the assessment. Jadi yang pertama yaitu meneliti pentingnya informasi. Meneliti tugas-tugas penting
Untuk domain informasi, melibatkan pengetahuan, melibatkan penentuan seberapa penting mempelajari detail dan mengorganisasi ide-ide dan menganalisis logika persepsi tersebut. Detailnya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi minat yang dia tempatkan pada detail dan menganalisis alasan dibalik penilaian. Ketika ditanya, siswa mengidentifikasi kepentingan diri yang mereka tempatkan pada generalisasi atau prinsip dan menganalisis alasan dibalik penilaian itu. B. Examining importance with mental procedure. Examining important tasks for the domain of mental procedure involve determine how important it is to learn specific mental skill and process and analyze the logic of those perception. Skills. When asked, students identify the personal importance they place on mental skills and analyze the reason behind the assessment. Process. When asked, student identifies the personal importance he placed on the mental process and analyze the rationale behind that assessment. Yang kedua yaitu meneliti pentingnya dengan prosedur mental. Meneliti tugas-tugas penting untuk domain prosedur mental melibatkan penentuan seberapa penting mempelajari keterampilan dan proses mental tertentu hingga persepsi tertentu. Pilanya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi pentingnya pribadi yang mereka tempatkan dan menganalisis alasan di balik penilaian. Prosesnya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi pentingnya pribadi yang dia tempatkan pada proses mental dan menganalisis alasan di balik penilaian itu. Next, C. Examining important with psychomotor procedure. Examining important tasks for the domain of psychomotor procedure involve determining how important it is to learn psychomotor skill and process and analyze the logic of this perception. Skills. When asked, the student identifies the personal importance they place on the mental process and analyze the rationale behind that assessment. Process. When asked, the student identify the personal importance they place on the mental process and analyze the rationale behind that assessment. Yang ketiga yaitu meneliti pentingnya prosedur psikomotor. Meneliti tugas-tugas penting untuk domain prosedur psikomotor melibatkan penentuan seberapa penting mempelajari keterampilan dan proses psikomotor dan menganalisis logika persepsi ini. Keterampilan, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi pentingnya pribadi yang mereka tempatkan pada proses mental dan menganalisis alasan dibalik penilaian itu. Proses, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi kepentingan pribadi yang mereka tempatkan pada proses mental dan menganalisis alasan dibalik penilaian itu. Okay, that's all from me. I turn back to moderator. Okay, thank you, Ilham. Next is examining efficiency. The sole system process of examining efficiency involves examining the extent to which individuals believe they can improve their understanding or competence relative to a specific knowledge. It also involves examining their thinking on the issue. If individuals don't believe they can change their competence relative to a specific piece of knowledge, they will probably not be motivated to learn it, even perceive it as important. Jadi, proses sistem diri untuk menguji kemanjuran melibatkan pemeriksaan sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat meningkatkan pemahaman
atau kompetensi mereka relatif terhadap jenis pengetahuan tertentu. Ini juga melibatkan pemeriksaan pemikiran mereka tentang masalah ini. Jika individu tidak percaya bahwa mereka dapat mengubah kompetensi mereka relatif terhadap pengetahuan tertentu, mereka mungkin tidak akan termotivasi untuk mempelajarinya, bahkan jika mereka menganggapnya penting. Efficiency, as described by Albert Bandura, refers to many people's beliefs about their ability to complete a task successfully. Students with a high face of a variety of tasks as challenge. Jadi keefektifan seperti yang dijelaskan oleh Albert Bandura mengacu pada keyakinan banyak orang tentang kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Siswa dengan tingkat efikasi yang tinggi menghadapi berbagai tugas sebagai tantangan. Examining efficiency. Adapun daftar hal-hal dalam proses of system untuk memeriksa keefektifan di 3 domain pengetahuan. A. Examining efficiency with information. Examining efficiency tasks for the domain of information involve identifying beliefs about one's ability to learn details and organizing ideas, and then examining the logic of these beliefs. Details, when asked, the students who identify the extent to which they believe their understanding of certain details could analyze the reasons for this belief. Organizing ideas, when asked, identify the extent to which they believe their understanding of generalization or principles can be improved and analyze the reasons behind these beliefs. Jadi, meneliti tugas-tugas keefektifan untuk domain informasi melibatkan identifikasi keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk mempelajari detail dan mengorganisir ide-ide dan kemudian memeriksa logika keyakinan. Detailnya, ketika ditanya, siswa yang mengidentifikasi sejauh mana mereka percaya pemahaman mereka tentang detail tertentu dapat menganalisis dan menganalisis alasan keyakinan. Pengorganisasian idenya, ketika ditanya, identifikasi sejauh mana mereka percaya pemahaman mereka tentang generalisasi atau prinsip dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan di balik keyakinan ini. B. Examining efficiency with mental procedures. Examining efficiency tasks for the domain of mental procedures involves identifying beliefs about one's ability to improve competence at mental processes and analyzing the reasoning behind these perceptions. Jadi, meneliti keefektifan dengan prosedur mental ini adalah meneliti tugas kemanjuran untuk domain prosedur mental yang melibatkan mengidentifikasi keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk meningkatkan kompetensi pada keterampilan dan proses mental dan menganalisis alasan di balik persepsi ini. Skills, when asked, the student identified the extent to which they believe that their competence in mental skills could be improved and analyzed the keterampilannya. Ketika ditanya, siswa mengidentifikasi sejauh mana mereka percaya bahwa kompetensi mereka dalam keterampilan mental dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan di balik keyakinan ini. Process, when asked, the student identifies the degree to which they believe their competence on mental process can be improved and analyze the reasons behind this belief. Prosesnya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi sejauh mana mereka percaya bahwa kompetensi mereka pada proses mental dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan di balik keyakinan ini. Next is examining efficiency with psychomotor procedures. Examining efficiency tasks for the domain of psychomotor procedures involve identifying beliefs about one's ability
to improve competence at psychomotor skills and processes and analyzing the reasoning behind this perception. Jadi, meneliti tugas-tugas efikasi untuk domain prosedur psikomotor melibatkan identifikasi keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk meningkatkan kompetensi pada keterampilan dan proses psikomotor dan menganalisis alasan di balik persepsi ini. Skills, when asked, the student identified the extent to which they believe that their competence on psychomotor skills could be improved and analyze the reason behind those beliefs. Keterampilan, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi sejauh mana mereka percaya bahwa kompetensi keterampilan psikomotorik mereka dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan di balik keyakinan tersebut. Proses, when asked, the student identifies the extent to which they believe that their competence in psychomotor processes can be improved and analyzes the reasons behind these beliefs. Prosesnya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi sejauh mana mereka percaya bahwa kompetensi mereka dalam proses psikomotor dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan di balik keyakinan ini. Okay, next, Vivi, the time is yours. Okay, the third type is examining emotional response. Examining emotional response. The process of examining emotional response involves identifying what emotion, if any, are associated with specific knowledge, whether this emotion interfere with learning, and the logic behind those association. Jadi, proses pemeriksaan respon emosional melibatkan identifikasi emosi apa. Jika ada yang terkait dengan pengetahuan khusus, apakah emosi ini mengganggu pembelajaran dan logika di balik asosiasi tersebut. If students don't have stable emotion, students will have difficulty in the learning process because the level of students' desire in learning is reduced. Jadi, jika siswa tidak memiliki emosi yang stabil, siswa akan mengalami kesulitan dalam proses belajar. Tingkat keinginan siswa dalam belajar akan berkurang. Next. As for the list of things in the self-system process to check the emotional response in three knowledge domain. Adapun daftar hal-hal dalam proses self-system untuk memeriksa respon emosional di 3 domain pengetahuan. Yang pertama ada examining emotional response with information atau meneliti respon emosional dengan informasi. Examining emotional response task for the domain of information involve identifying any emotion associated with details and organizing ideas and the logic behind this association. Di dalam domain informasi terdapat details. When asked, student identified any emotion associated with specific details. And organizing ideas. When asked, student identify any emotion associated with generalization of principle. Jadi, meneliti tugas respon emosional untuk domain informasi melibatkan identifikasi emosi apapun yang terkait dengan detail dan pengorganisasian ide dan logika di balik asosiasi tersebut. Dalam detail, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi emosi apapun yang terkait dengan detail spesifik. Dan dalam pengorganisasian ide, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi setiap emosi yang terkait dengan generalisasi prinsip. Next, slide. Yang kedua ada examining emotional response with mental procedure atau memeriksa respon emosional dengan prosedur mental. Examining emotional response task for the domain of mental procedures involve identifying emotion associated with mental skills and process and the logic behind this association. Di dalam keterampilan atau skills, when asked, student identified any emotion associated with mental skill. In process, when asked, student identified each emotion with mental process.
Jadi, meneliti tugas respon emosional untuk domain prosedur mental melibatkan identifikasi emosi yang terkait dengan keterampilan dan proses mental dan logika di balik asosiasi ini. Dalam keterampilan, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi emosi apapun yang terkait dengan keterampilan mental. Lalu, proses ketika ditanya, siswa mengidentifikasi setiap emosi yang terkait dengan proses mental. Yang ketiga, ada examining emotional response with psychomotor procedure, atau meneliti respon emosional dengan prosedur psikomotor. Examining emotional response task for the domain of psychomotor procedure involve identifying emotions associated with psychomotor skill and process and the logic behind this association. Dalam keterampilan atau skills, when asked, student identified emotion associated with psychomotor skill. Dalam proses, when asked, student identified each emotion associated with the psychomotor process. Jadi, meneliti tugas respon emosional untuk domain prosedur psikomotor melibatkan identifikasi emosi yang terkait dengan keterampilan dan proses psikomotorik dan logika di balik asosiasi ini. Dalam keterampilan, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi emosi yang terkait dengan keterampilan psikomotorik. Lalu dalam proses, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi setiap emosi yang terkait dengan proses psikomotorik. Okay, that's all from me. I will turn back to moderator. Okay, thank you, Vivi. The last is Bella. To Bella, time is yours. Okay, next. Fourth, examining motivation. Next. The final type of self-system thinking involves examining understanding of or competence in a specific type of knowledge. Overall motivation is a composite of the other three aspects of self-system thinking. Overall motivation to improve one's perceptions of importance, perception of efficiency, and emotional response. Next. Jadi di persepsi pentingnya, lalu persepsi keefektifannya, dan ketiga itu respons emosional. Next. A. Examining motivation with information. Examining motivation tasks for the domain of information, identifying one's level of motivation to learn the details and organizing, and then analyzing the reasons for the identified level of motivation. For example, the first examining motivation task for details involves details about school, home, and state. Jadi yang pertama itu adalah kaji motivasi dengan informasi. Meneliti tugas motivasi untuk domain informasi melibatkan identifikasi tingkat motivasi seseorang untuk mempelajari detail dan mengorganisir ide dan kemudian menganalisis alasan untuk tingkat motivasi yang diidentifikasinya. Contohnya saja yaitu tugas motivasi pertama untuk memeriksa detail melibatkan detail tentang sekolah, rumah, dan negara bagian. Next. One's level of motivation to learn mental skills and processes, and then analyzing the reasons for the identified level of motivation. For example, the first examining motivation task for mental skills involves specific rules of conversation. Yang kedua itu meneliti motivasi dengan prosedur mental. Meneliti tugas-tugas motivasi untuk domain prosedur mental melibatkan identifikasi tingkat motivasi seseorang untuk mempelajari keterampilan dan proses mental.
dan kemudian menganalisis alasan untuk tingkat motivasi yang diidentifikasinya. Contohnya saja yaitu tugas pertama yang menguji motivasi untuk keterampilan mental melibatkan aturan percakapan yang spesifik. Next. C. Examining motivation with psychomotor procedures. Examining motivation tasks for the domain of psychomotor procedures involve identifying one's level of motivation to learn psychomotor skills and processes and then analyzing the reasons for the identified level of motivation. For example, the first examining motivation task for psychomotor skills involves specific warm-up and cool-down exercises. Yang C yaitu meneliti motivasi dengan prosedur psikomotor. Meneliti tugas motivasi untuk domain prosedur psikomotor melibatkan identifikasi tingkat motivasi seseorang untuk mempelajari keterampilan dan proses psikomotorik dan kemudian menganalisis alasan untuk tingkat motivasi yang diidentifikasi. Misalnya, yaitu tugas pertama yang menguji motivasi untuk keterampilan psikomotorik melibatkan latihan pemanasan dan pendinginan khusus. Next. In this part, I want to tell you about the example in mathematics. Jadi itu ada informasi, mental proses, dan juga psikomotor proses. Jadi di bidang informasi itu ada rinciannya, yaitu ide, seberapa penting bagi Anda untuk memiliki pengetahuan tentang grafik fungsi kuadrat, dan contohnya itu pengorganisasian ide, yaitu seberapa penting menurut Anda untuk memahami grafik fungsi kuadrat. Di bagian B itu mental proses. Next. Skills, in your opinion, how important is it for you to have the ability to read the graph of quadratic fungsi kuadrat bagi Anda? Untuk proses, menurut Anda seberapa pentingkah grafik fungsi kuadrat? Next. Psychomotor process. Skills, in your opinion, how important it is for you to be able to use and grasp the quadratic function effectively? Process, in your opinion, how important it is for you to be able to apply the graph of the quadratic function to various problem solving? Untuk proses psikomotor ini, keterampilannya, menurut Anda, seberapa penting bagi Anda untuk dapat menggunakan dan buat grafik fungsi kuadrat secara efektif? Proses, menurut Anda, seberapa penting bagi Anda untuk dapat menerapkan grafik fungsi kuadrat pada berbagai pemecahan masalah? Okay, that's all from me. Turn back to moderator. Oke, sekian dari kami. Kemudian kami akan membuka sesi tambahan kritik atau saran. Silakan kepada teman-teman. Apakah teman-teman ada tambahan, kritik, atau saran? Nanda, ada saran, tambahan, atau kritik? Oh, ditunjuk ya. Oke. Menurut saya lebih lebih slow lagi menjelaskannya, lebih spesifik lagi contoh-contohnya di matematikanya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Untuk selanjutnya kami akan lebih baik lagi. Baiklah, pada teman-teman yang ingin menambahkan lagi atau memberikan kritik, saran?
Desi, ada tambahan, kritik atau saran? Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kepada Nadia, silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Seperti yang kita tahu bahwa untuk karakter dari peserta didik itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang dari yang peduli dan bahkan ada yang tidak peduli atau cuek gitu kan. Terus kalau misalnya dalam pelajaran, kalau terkhususnya bagi peserta didik yang sedikit cuek gitu kan, terus gimana cara meyakinkan mereka bahwa suatu informasi atau pembelajaran yang diberikan itu adalah penting dan coba dikaitkan pada yang examining importance. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nadia. Pertanyaan Nadia akan kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan Agil. Okay, thank you to moderator. I have a question. You show us about efikasi. Tapi apakah efikasi ini dapat disamakan dengan percaya diri? Atau efikasi memiliki Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung dulu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman? Silakan Anda. Oke, saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Tadi kan di akhir-akhir slide tadi disajikan contoh di matematikanya, meaning importance. Lalu bisakah berikan contoh untuk yang tipe kedua, 3, dan 4, yaitu examining response and examining motivation in mathematics instruction. Oke, thank you. Oke, thank you Nanda. Pertanyaan Anda akan kami tampung dulu. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin memberikan pertanyaan? Baik teman-teman, sepertinya untuk saat ini tiga dulu. Izinkan kami mendiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok.
Sambil kelompok 10 nyari-nyari ya, find the answer from the questions. Self system itu lebih ke ini ya, ke how to individual give value for own self gitu ya. Nah, so many interested thing to get inspirations for this group ya, based on the Agile answer. Apa tadi itu, apakah self efficacy itu sama dengan kepercayaan diri gitu ya? Tapi nanti kelompok mungkin mau jawab. Sebenarnya untuk self itu banyak tuh jenisnya. Ada self confidence, ada self esteem, ada self efficacy. Terus apa bedanya ketiga self itu tuh? Sering so many research about that, about self efficacy. How individual believe for their self to have ability to do something, itu yang mana tuh? Ya, yakin bahwa dirinya itu mampu atau punya ability atau punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, itu self efficacy atau self system atau self confidence. Kalau ada lagi misalnya keyakinan diri bahwa dia itu adalah berharga gitu. Dirinya itu adalah berharga di mata masyarakat, baik di mata orang gitu. Nah, itu self apa tuh? Nah, ada lagi misalnya seseorang itu percaya diri ketika ingin melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, berdasarkan their experience. Misalnya, when he or she ever false atau tidak berhasil di masa lampau, dia jadi nggak percaya diri lagi ketika dia melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, itu self yang mana tuh? Ya, tapi dia pernah berhasil. Pernah nggak kalian ketika ketika berhasil melakukan sesuatu, gitu, memecahkan sesuatu permasalahan, jadi nambah kepercayaan dirinya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan berikutnya pasti bisa. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa saya pernah berhasil untuk melakukan itu. Nah, itu self-nya mana tuh? Ya, nah itu beda-beda tuh. Jadi orang meneliti misalnya pengaruh PBL atau case method models, misalnya ini model pembelajaran ya, terhadap self efficacy, terhadap self-esteem, terhadap self-confidence. But I don't want to give you explanations about the difference with it. Yeah, maybe 10 group will explanation it, but 3 of them has differentiate. Ya, dari ketiga itu punya pengertian yang berbeda. Nanti ketika membuat membuat instrumennya atau indikatornya, nanti akan belajar bagaimana menyusun instrumen untuk mengukur itu beda-beda lagi. Kalau self efficacy itu apa saja indikatornya, bagaimana pengembangannya. Tentu dari pengertian dulu. Kalau ingin melihat self esteem, apa yang dilihat? Kalau melihat self confidence, apa yang dilihat? Nah, menariknya what is interesting things, Marzano develop it ya, self efficacy about informations gitu ya, self efficacy about mental procedure gitu kan, kemudian self efficacy terhadap psychomotor procedure gitu. Sedangkan untuk self efficacy saja itu sudah lumayan memberikan ide untuk melakukan sesuatu gitu kan. Apa itu self efficacy gitu kan. Kemudian apa indikatornya? Bagaimana cara mengukurnya gitu kan.
Bagaimana how to assess it to the students for self-efficacy. Nah, tambah lagi nanti misalnya self-efficacy about information, self-efficacy about the mental procedure, self-efficacy about psychomotor procedure. Nah, itu kan sesuatu yang menarik itu untuk diteliti. Kan tadi kelompok 10 udah menjelaskan ya, tapi mungkin akan dipertegas. Nah, itu. Nanti menjawabnya begitu terhadap pertanyaan Agil itu bagus pertanyaannya, apakah self-efficacy itu sama dengan yang kita sebut selama ini dengan kepercayaan diri? Apa bedanya dengan self-confidence? Ada lagi macam self-nya itu yang paling sering diteliti. Misalnya kalau kalian mau, itu sering tuh, misalnya yang diteliti itu 3 variabelnya, ada kognitifnya 1, ada psikomotornya 1, ada afektifnya 1. Misalnya pengaruh pembelajaran kontekstual teaching terhadap kemampuan matematis siswa, pemecahan masalah siswa, self-efficacy dari siswa. Nah, itu kan udah masuk tuh. Kemudian psikomotornya 1 lagi apa tuh, aktivitas siswa. Itu udah 3 variabel. Itu biasanya for the doctor degree, they look some variables and which of them that's often to do by the student is self-efficacy. Gitu. Ya, jadi dibedakan nanti self-confidence apa, self-efficacy apa, tambah lagi 1 lagi self-esteem. Nanti kita akan belajar how to make the assessment, how to make the instrument to assess it. Nah, kalian ini Ibu apa namanya tuh sekali lagi ingin menyarankan, ketik aja tuh self-efficacy a student in mathematics learning. Nah, akan keluar tuh semua artikel tentang self-efficacy. Kalau tidak percaya coba diketik aja di LibGen-in itu self-efficacy. Nah, baca semuanya tentang itu, maka akan ketemu sendiri what is the self-efficacy. Beda lagi dengan tadi apa namanya motivation gitu kan? Kan ada 4 tadi ya, kalau nggak salah ya, Marzano itu mengungkapkan dalam ininya. Ada emotional gitu tadi ya, kalau nggak salah Ibu. Ada motivation, kemudian ada seberapa penting atau how important, kemudian efficacy atau kepercayaan, seberapa keyakinan diri, seberapa mampu dia menyelesaikan permasalahan itu. Itu kira-kira ya. Ini kan belum belajar asesmen kan ya. Itu kira-kira menurut mahasiswa dengan apa itu nanti diakses kalau bayangannya. Kalau udah jauh ke depan. Dengan apa kira-kira nanti akan mengukur. Misalnya Ibu ingin mengetahui bahwa Agil punya self-efficacy yang tinggi misalnya, atau self-efficacy yang rendah gitu. Itu kira-kira dengan apa Ibu bisa tahu itu, dan apa kira-kira assessment that I make to assess it? Dia coba jawab, Miss. Ya, silakan Nadia. Dari kalau misalnya itu tuh, kalau dari pengalaman sebelumnya, Miss, kayak dari angket gitu, Miss, kan ada pertanyaan kalau misalnya dia posisinya tuh sudah, misalnya kayak apa ya, kayak lebih ke sikapnya gitu, Miss. That's right. Ya, kuesioner, interview gitu ya. Kuesioner tuh kan nanti kita kan akan belajar tuh bagaimana cara merancang kuesioner, how to arrange the questionnaire to assess something that we want to know gitu ya. Bagaimana merancang assessment angket untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Misalnya kita ingin mengetahui self-efficacy, berarti kita harus tahu dulu indikator self-efficacy. Tentu dari pengertian dulu. Kemudian apa indikatornya menurut para ahli? Nanti kita akan bahas lebih jauh di various of instrument gitu ya. Berarti ini kan non-test instrument. Nah, terus kembangkan pertanyaan-pertanyaan angket atau kalau angket mah bukan pernyataan but statement. Pernyataan bukan pertanyaan. Kalau angket ya pernyataan yang mengukur atau how to assess the self-efficacy. Nah, gitu. Itu bayangannya ya.
ingin diketahui self efficacy, tentu mahasiswa you must know what is the self efficacy, what is the meaning, what is the indicator to assess it. Ingin tahu self esteem seseorang, what is the self esteem? Self confidence, nah, kan banyak tuh macamnya. But in Marzano taxonomy, this is explain about one of self system in Marzano taxonomy is self efficacy, but there are many various all self itu ya, self efficacy. Self esteem itu belum seberapa tuh ya Ibu sebutkan, baru 3 kan. You can find in others or self fun gitu ya. Nah, itu banyak self fun. Ya, begitu. Nanti diarahkan ke sana menjawabnya gitu. Udah mau menjawab kelompok 10. Oh, oke, Miss. Oh, Kalau baiklah. memang belum mau menjawab, mau menjawab ya? Oke, silahkan. Iya, Miss. Oh, baiklah, teman-teman. Untuk pertanyaan Agil akan dijawab oleh Vivi. Silakan, Vivi. Untuk pertanyaan Agil, pertanyaannya adalah apakah efikasi diri sama dengan kepercayaan diri? Benar nggak, Agil? Iya. Jadi, setiap individu itu memiliki kepercayaan diri dengan tingkat kepercayaan diri yang berbeda dengan ciri-ciri yang berbeda pula. Tapi tidak semua individu memiliki efikasi diri. Efikasi diri ini merupakan bentuk yang lebih spesifik dari kepercayaan diri. Kepercayaan diri lebih banyak berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain, seperti tidak merasa inferior di hadapan siapapun dan tidak canggung dalam menghadapi orang banyak. Kalau misalnya efikasi ini efikasi diri lebih pada sifat yang khusus, yaitu berkaitan dengan tugas-tugas yang spesifik. Kepercayaan diri cenderung lebih menetap menjadi bagian dari kepribadian individu. Sedangkan efikasi diri tergantung bagaimana individu melaksanakan tugas yang sesuai dengan tingkat kesulitannya. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Vivi atas jawabannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Vivi? Sepertinya tidak ada. Saya akan bertanya kepada Agil, apakah Agil sudah paham dengan jawaban Vivi? Terima kasih moderator dan Vivi. Saya sudah paham, tapi bisakah diberikan contohnya sehingga lebih jelas perbedaannya terlihat? Terima kasih. Terima kasih Agil. Untuk contohnya akan kami tampung dulu. Selanjutnya
saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya yaitu, jadi karakter peserta didik itu kan ada yang berbeda, ada yang cuek, dan segala macam di dalam pembelajaran. Kemudian terkhusus pada peserta didik yang cuek, bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa pembelajaran yang akan diajarkan tersebut merupakan hal yang penting. Kemudian dihubungkan dengan tipe Marzano self system. Apakah benar, Nadia? Iya, Oli. Baiklah. Jawaban saya adalah dengan cara membangun kepercayaan diri peserta didik tersebut dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut. Kemudian meyakinkan mereka bahwa pembelajaran tersebut penting. Caranya adalah dengan mempresentasikan ke dalam permasalahan dunia nyata. Sehingga nantinya jika kita sudah mempresentasikan pembelajaran tersebut ke permasalahan dunia nyata, mereka akan mikir kalau pembelajaran ini tuh nggak sia-sia ya buat dipelajari karena akan berguna nantinya untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi itu jawaban saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Apa Nadia sudah puas dengan jawaban saya? Oke, terima kasih Oli atas jawabannya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Nanda, maaf Nanda, kami belum bisa menjawabnya, dan kami butuh bantuan Miss untuk menjawabnya, dan kami juga butuh bantuan dari teman-teman yang lain. Apa ada teman-teman yang ingin membantu? Apa pertanyaan Nanda? Itu ya, contoh spesifik ya. Bentar, Miss. The specific example. Contoh untuk examining yang 2, 3, dan 4, Miss. Specific example kan untuk Ya. yang emotion, yang motivation gitu ya. Iya, Miss. Examining efficacy, examining emotion gitu ya. Examining motivation gitu kan. Iya, Miss. Kalau yang important tadi udah dijelaskan sama kelompok penyaji ya. Kalau Ibu arahkan begini misalnya. I wanna guide you, but you must think ya. Think deeply. Tadi kan Ibu udah mengatakan ya. Ini pahami dulu nih, self efficacy. Kalau misalnya kelompok penyaji belum menjelaskan dengan rinci ya. Pernah nggak mahasiswa merasa kalau dihadapkan pada soal pemecahan masalah gitu ya, dihadapkan pada soal pemecahan masalah, entah apa itu soal pemecahan masalahnya tuh, dari awal ngelihat soal tuh udah merasa apa tuh ya, merasa insecure itu bahasa apa ya, udah merasa nggak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Pernah nggak gitu? Pernah, Miss. Pernah. Nah itu berarti self efficacy-nya rendah tuh. Self efficacy-nya rendah atau kepercayaan dia bahwa dia punya kompetensi atau punya kemampuan untuk menyelesaikan itu rendah gitu. Tapi ada orang yang punya pengalaman yang bagus dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah, apapun soal pemecahan masalah selalu benar gitu.
selalu benar. Misalnya ketika dia di kelas gitu ya, dikasih soal ini sama guru, tampil di kelas, oh ya, misalnya Nanda benar sekali, you are right, gitu kan? This is the exactly answer for this question. So for the next exercise about the problem solving, Nanda has high self-efficacy to solve it. Punya keyakinan diri yang tinggi atau high self-efficacy that problems can solve by himself. Jadi karena dia selalu benar, kemudian dia muncul suatu keyakinan dalam dirinya bahwa apapun soal yang diberikan oleh guru itu akan dapat diselesaikannya dengan bagus. Nah, itu contoh self-efficacy. Nah, sekarang coba buat suatu contoh, kaitkan dengan informasi, kemudian kaitkan dengan, kan gitu tadi tuh, perasaan diri gitu ya, perasaan diri. Kaitkan dengan informasi, kaitkan dengan prosedur mental, kaitkan dengan psikomotor proses, kan kalian udah belajar kemarin yang informasi itu seperti apa gitu kan, yang melihat itu secara fakta, secara umum. Kalau yang mental itu yang mana gitu ya, yang sudah seperti apa gitu kan kemarin. Kemudian yang prosedur psikomotor itu yang bagaimana, yang sudah melakukan aktivitas, yang sudah mengoperasikannya pada bilangan-bilangan. Nah, kaitkan dengan self efficacy yang Ibu bilang tadi. Bahwa self efficacy itu adalah kepercayaan diri seseorang bahwa dia itu mampu melakukan sesuatu itu atau punya kompetensi untuk melakukan sesuatu itu. In mathematics learning, I think it's so easy, gitu kan? Diberikan soal pemecahan masalah, oh, I can't do that. I can't solve these problems because I ever success to solve problem previously. Nah, itu salah satu bentuk orang yang punya self efficacy yang tinggi. Bisa juga dia belajar dari kegagalan. Ketika dia gagal terus gitu ya. Dia jadi punya self efficacy yang rendah. Tapi ada juga orang yang menyikapinya jadi suatu sikap yang mawas diri gitu. Ada nggak dua orang yang berbeda menyikapi sebuah permasalahan? Ada orang yang yang menjadikan kegagalan itu adalah sesuatu yang membuat dia tidak yakin lagi pada dirinya bahwa dia akan bisa menyelesaikan masalah itu. Ada orang yang menjadikan kegagalan itu sebagai suatu proses untuk dia bisa mawas diri. Mawas diri itu artinya apa tuh? Apa sih itu namanya mawas diri ya? Kalau misalnya saya pernah gagal, berarti saya harus punya usaha lebih keras lagi untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi dia mawas diri menjadi orang yang tidak sombong gitu, bahwa dia pernah gagal. Tapi ada orang yang gagal dan menjadikan kegagalannya itu adalah sebuah hal yang membuat self efficacy-nya menjadi tergores, itu ya, terkikis, sehingga dia jadi insecure dan merasa bahwa dia tidak punya kemampuan atau kompetensi untuk melakukan hal itu. Nah, orang yang punya self efficacy yang tinggi itu ibu pernah I have to do that's research. Ya, ibu selalu berbasis riset karena alhamdulillah ibu pernah melakukan itu best experience gitu ya. Jadi lebih ini untuk menyampaikannya gitu ya. Misalnya orang yang punya self efficacy yang tinggi itu dia itu punya cara atau aktif dalam memilih, ini pemecahan masalah ya, kalau dibawa ke umum itu misalnya dia tuh punya cara untuk memilih cara dari berbagai peluang untuk melakukan hal yang paling baik. Misalnya nih, kalau secara umum dulu ya, secara umum sebelum ke mathematics learning. Misalnya dia di COVID, pada masalah COVID-19. Orang yang punya self efficacy tinggi gitu ya,
dia punya kemampuan untuk menghandle economic that's decrease because of COVID-19. Jadi dia memanfaatkan peluang bisa aja dengan apa nih? Dengan apa tuh ibu-ibu biasanya jualan lewat Instagram gitu ya, lewat Instagram. Kemudian tidak perlu membuka di pasaran gitu ya, cukup berjualan di Instagram. Kemudian lewat online gitu ya. Nah, berarti dia punya peluang yang cukup, orang yang punya self efficacy tinggi itu bisa memanfaatkan peluang, mampu gitu, dirinya merasa mampu untuk solve this problem because of COVID, our economic is decreased, so we lost our job, but that someone have the high self efficacy, they can do something to solve it. Nah, itu kalau dibentuk secara umum, general. Tapi kalau di problem solving, orang yang self efficacy-nya tinggi itu biasanya punya aja banyak cara gitu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Ini nggak bisa ini tidak bisa dibuat gambar, ini mungkin bisa nih ditabelin gitu ya. Ini ditabelin berarti you must give the open-ended exercise gitu ya, open-ended exercise. Apa namanya tuh? Misalnya tidak bisa dicoba-coba dengan tidak bisa dengan strategi ini. Dengan strategi ini bisa jalan. Tidak bisa dipecahkan dengan strategi ini. Kayak ibu kemarin lah, specific thing. Memberikan nomor pada jaring-jaring itu ya, memberikan nomor pada jaring-jaring itu. Ada anak yang bisa imagine it. Imagine it is one of the strategy kan of solve the problems. Just imagine that side of cube, he or she can solve that problems. Tapi ketika udah mentok, nggak bisa diimagine, berarti move to the other strategy to solve that problems. Contohnya dengan membuat jaring-jaring itu dan mencoba-cobakannya. Can solve the problems? Belum bisa juga solve the problems. Apalagi yang bisa dilakukan? Move to the other strategy. Nah, berarti ini orang yang punya self efficacy yang tinggi. Nah, bagaimana cara we want to know about that? Misalnya, kasih pernyataan angket tuh. Ketika saya menemukan masalah, soal pemecahan masalah gitu ya, saya sering mentok itu bukan bahasa Indonesia yang baik ya. Saya sering nggak bisa pindah ke strategi lain. Tidak bisa. Ini kan pernyataan ya, berarti setuju, sangat setuju, nanti akan belajar di assessment gitu ya, setuju, tidak setuju, sangat setuju gitu ya, ragu-ragu. Nah, if the student answer that question with agree, high agree gitu ya, sangat setuju gitu ya, berarti dia punya self efficacy yang rendah itu. Ya, jadi dia tidak punya kemampuan, tidak yakin akan dirinya bahwa dia akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan berbagai strategi, akan mentok aja gitu. Nah, berkaitan nggak self efficacy dengan kemampuan? Berkaitan. Orang yang kemampuannya tinggi cenderung memiliki self efficacy yang tinggi karena dia merasa yakin terhadap dirinya bahwa dia mampu menyelesaikan masalah itu. Jika mentok di strategi ini, dia akan move to the other strategi. Mentok lagi, they move to the other strategi. Nah, gitu. Nah, dia pernah nggak dapat suatu soal pemecahan masalah, kemudian dia itu tertegun aja tuh. Kalau ujian tuh ada orang yang bengong gitu ya. Misalnya ujiannya dikasih soal satu nih, soal pemecahan masalah. Nggak bisa, yang teringat, apa ya strateginya ya, bisa mentok, jadi diam aja. Ketika dicoba, nggak jalan, tetap diam. Tapi ada orang yang misalnya dia, ini pindah lagi ke sana, dicari dengan cara ini, bisa. Dicari dengan cara ini, ternyata bisa. Nah, itu salah satu orang yang contoh kan ya. Nah, kalau sudah yang pindah ke strategi itu apanya tuh? Berarti prosedur mentalnya atau bisa juga
psikomotor prosedurnya. Karena itu sudah masuk ke dalam pengoperasian sebuah permasalahan in mathematical learning gitu ya. Tapi kalau masih dasar, bahwa dia yakin bahwa dia akan tahu tentang informasi-informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, berarti dia masih dalam ranah information, how to get information, but it is have correlation with self-efficacy. Kemudian orang yang punya self-efficacy yang tinggi itu, apa namanya tuh ya, jarang stres. Kalau orang yang self-efficacy-nya rendah itu stres berkepanjangan. Kayak misalnya dikasih tugas ini gitu. Udah merasa nggak yakin aja tuh gelisah. Ya, gelisah ya kan? Gelisah dikasih tugas ini. Banyak banget sih tugasnya, ini aja belum selesai gitu. Saya nggak mampu kalau dikasih banyak-banyak tugas kayak gini. Datang lagi tugas ini, misalnya tugas aljabar. Oh, ada lagi tugas aljabar. Oh, ada lagi ini yang belum selesai, ini belum selesai, udah nambah lagi tugas. Nah, itu kan berarti tidak yakin dengan kemampuan dirinya, have competence to solve all exercise gitu. Ya kan, pernah nggak merasa di titik self-efficacy-nya dari rendah? Ibu pernah ya, tapi not about the tapi mungkin juga pernah tentang mathematics learning, but it is about my routinity activity. If I got some project from our department, ya, dapat lagi ini tugas departemen, disuruh lagi ini jadi apa? Misalnya Kaprodi nyuruh itu hari Sabtu lagi ke Lumin turun ini ngajar keteteran ini segala pengabdian ini belum beres atau nggak bisa saya ini melakukan permasalahan seperti ini. Berarti ibu lagi berada di titik bahwa self-efficacy-nya jadi rendah, tidak yakin lagi dengan kemampuan that I can't solve that problems because I believe by myself to myself I can't do that if so many tasks get by department to me gitu. I can't handle it because I don't have ability to do something with multitasking ya, multitasking kayak gitu. Nah, itu contohnya. Apalagi tuh pas ibu pas ibu itu bisa ngelihat sih ke siswanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan memancing, dengan kuesioner itu akan bisa melihat self-efficacy-nya itu rendah atau tinggi gitu ya. Terus kalau yang rendah, itu yang rendah tadi yang Ibu contohkan ya. Kalau yang tinggi misalnya apa? Dia bisa merencanakan sesuatu. Karena dia yakin dengan kemampuan dirinya ya, berarti dia akan punya plan, the good plan to solve something. What's I mean? Misalnya, oh ini dibeginikan dulu nih. Ya, misalnya, oh ini kalau soal modal matematik misalnya, Ibu ke matematik, nanti ke umum gitu ya, ke modal matematik. Misalnya soal pemodelan matematika harga 2. Kalau itu terus ya, apalah contohnya ya. Misalnya stepnya, oh ini dimodelkan dulu nih. Setelah dimodelkan, oh ini disubstitusi nih. Oh ini dieliminasi nih. Oh ini ya. Berarti have plan because she or he has believed to their self they can solve that problem, so they have the good plan to solve that problems. Nah, gitu juga dengan Ibu, misalnya dikasih banyak tugas karena Ibu punya self-efficacy yang tinggi gitu ya, bahwa punya keyakinan untuk bisa melakukan atau solve that problems. Ibu tahu, oh ini kalau pengabdiannya deadline-nya segini, berarti ini pengabdian nih, harus dikerjakan dulu nih. Di tanggal segini harus dikerjakan pengabdian dulu, harus ke sekolah dulu nih, harus di-handle, I can handle. After that, laporan penelitian harus ini nih, oh berarti saya harus buat artikelnya dulu nih, harus ini dulu nih. Terus berarti itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang punya self-efficacy yang tinggi, dapat mengelola situasi gitu ya, tidak bisa mengatasi hambatan. Nah, itu contohnya kalau self-efficacy. Kalau how to important tadi udah dijelaskan dengan baik oleh kelompok penyaji ya.
Itu juga bisa diukur dengan apa kira-kira kalau mau mengakses how important. Ada nggak orang yang masa bodoh yang apa namanya tuh menganggap sesuatu tuh nggak penting gitu? Itu apa kaitannya tuh? Ada nggak? Ibu punya teman yang begitu misal, but I guess you can divide it your friends. Mungkin tapi kalau di lokal ini karena international class mungkin nggak ada yang kayak begitu ya. Mungkin for the others class itu merasa pembelajaran itu nggak penting gitu. Yang penting lihat selesai tugasnya gitu ya, lihat dari teman, contek, nggak masalah itu mah yang penting selesai, kelar mata kuliah, dapat ini, nggak merasa itu sebuah hal yang penting untuk diselesaikan gitu. Kan itu hal important ya. Kalau misalnya apa namanya dapat suatu materi, dapat suatu permasalahan, ini untuk apa sih matematika gitu? Digunain enggak, dipakai enggak dalam kehidupan sehari-hari, ngapain tuh saya belajar X, Y, variabel, itu kan? Nah, itu kan sudah ada sesuatu yang membuat dia tidak memahami bahwa sesuatu yang dia kerjakan itu nggak penting dan penting. Nah, gitu. Ibu kasih soal, ada orang yang memahami itu penting, maka dia akan mencari mati-matian tuh dari segala sumber. For the other source, ya nanya ke teman, kemudian nggak dapat juga. Ini contoh lah. Ibu tanya nih, I wanna follow up that I told last day. I think I force you, not a force ya, tidak paksa juga sih. I gave you chance to find the paper for the journal about what else? Apa kemarin tuh Adek? Lupa Ibu. Tentang apa kemarin Adek tampilkan tuh? Masih ada? Adek is still in room with me or? Yes, Miss. Okay, there is Adek in here. What topic that you found last day? About the paper, Miss. Ya, tentang paper apa kemarin yang Adek Ya. buka itu kemarin? Lupa Ibu. Yang itu, Miss, metacognitive. Metacognitive, that's right, metacognitive thinking. But I gave to the all students I gave to you last days about give task to found ya metacognitive thinking in mathematics ya, or you found it in journal or LibGAN to find many paper in there. Sekarang Ibu nanya siapa yang udah melakukannya atau siapa yang udah baca atau siapa yang udah dapat topik. Ibu tanya satu-satu ya, one by one. I want to know about how important these courses or the task of the courses to you gitu ya. Seberapa penting ini tugas yang Ibu berikan. Ini contoh. I wanna contextual the example. Nur Aini. Okay. Yes, Miss. Have you tried to find a paper about the metacognitive thinking in mathematics learning? Yes, Miss. Okay, what is the titles of the paper that you find? Same with Adek kemarin, Miss. Huh? Same with Adek. So? Yang di contoh metakognitif yang kemarin, Miss. Maksudnya paper yang sama gitu? Have you found? Kan di pertanyaan Ibu nih. Have you found paper about the metacognitive thinking?
Kan nggak mungkin atau ketika searching terus nemu lagi judul yang sama itu adik kan nyarinya di jurnal behavior ya. Itu sangat kecil sekali kemungkinan bakal sama title-nya gitu. Kalau dicari. Tapi Nur Aini sama judulnya gitu dengan yang adik punya gitu. Ya, Miss, coba download yang seperti adik kemarin, Miss. Iya, coba download. But have you found that paper? Apakah ketemu sama Nur Aini paper tentang metacognitive thinking? Ini barusan lagi dikerjainnya tuh. Berarti itu why don't you do that? Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Apakah do you suppose this projects or this task not important? Nah, tidak penting gitu misalnya. Itu kan bisa mengukur diri kan, bisa mengukur diri kita. Kita menganggap satu hal tidak penting itu not important, not have benefit to myself gitu ya, tidak merasa itu penting dan tidak punya keuntungan bagi diri saya, so I don't care about that and I didn't do that task. I didn't do to find that paper for the platform gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke. Tanya lagi nih ke siswa ini, Bu lagi ngelihat apa nih ya, dirinya tuh menganggap penting nggak sesuatu gitu kan? Hey, I wanna ask siapa ya? Kalau Ibu udah mau tanya-tanya, udah pada mati aja nih videonya semuanya nih. Siapa lagi nih? Olivia, Aeronisa udah nggak di sini kayaknya. Randy udah hilang. Vivi lah, Vivi. Yeah, Miss. That's last day. The same questions with Nur Aini. Have you found that paper about the metacognitive thinking in mathematics problem solving? In mathematics, enggak mathematics problem solving. Saya ketemu tapi not in mathematics. Dalam matematik. Oke, enggak dalam matematik. What is the title? Developing metacognition. Developing metacognitions. Have you read it? Not yet all. Itu level how importantnya beda tuh. Kalau misalnya tadi sebelumnya teh apa namanya didn't do that, ini udah do and have the title but have not to write it. Nah, tuh belum membacanya tapi udah ketemu titelnya. Nah, seberapa penting. Oke. I wanna ask the others. Ya, nih levelnya udah beda nih. Level misalnya when I make the rubric itu udah bisa digradasi tuh, digradasikan dengan kata-kata yang spesifik bisa, dengan kata-kata yang non spesifik juga bisa. Kalau kata-kata yang spesifik, maybe when I gave the task, the students don't do anything. What is the skala? Don't do anything. The student do that, but just know the title, but didn't read the discussion about that paper. Beda kan? Udah melakukan, udah ketemu judul, tapi belum baca. Nah, Ibu tanya lagi nih, siapa tahu ada yang udah dapet, terus udah baca, can explanation about the discuss of that paper. Bisa jadi kan? Oke. Siapa tuh? Nanda lah, Nanda. Have you found the paper about the metacognitive thinking? Yes, Miss. Yes. Yes. What is the title that you found? The effect of teaching and learning mathematics strategy based on metacognitive scaffolding on instructional efficiency. Repeat again, Nanda. Okay. Effect of teaching and learning mathematics strategy based on metacognitive scaffolding on instructional efficiency. Okay. Effect
teaching and learning strategy based on metacognitive scaffolding ya. Yes, Miss. Itu menarik tuh, metacognitive scaffolding. Holding. Berdasarkan metacognitive scaffolding. Okay. Have you read the content of that paper? In general, I have read it, Miss. Okay, can you explain to us about the content, but in general, jangan terlalu panjang Okay. gitu. Okay, Miss. Jadi kan di sini penelitinya itu meneliti bagaimana efek atau akibat dari pembelajaran yang menggunakan pendekatan metakognitif ini, Miss. Nah, dan ini dibandingkannya dengan metode konvensional, pengajaran konvensional. Dibandingkannya dengan pendekatan scaffolding metakognitif. Dan hasilnya itu lebih efektif menggunakan metakognitif scaffolding jika dibandingkan dengan pembelajaran metode konvensional saja, Miss. Oh, berarti Nanda tuh lagi membacanya masih secara umum gitu ya. Ada metode metakognitif scaffolding sama metode konvensional. Kemudian diperoleh hasilnya bahwa metakognitif scaffolding lebih baik dengan konvensional gitu ya. But have you read what is the metacognitive scaffolding? Yeah, metacognitive scaffolding. How the teacher do that? Kalau di paper ini nggak dijelaskan secara rinci, Miss. Menjelaskannya itu efeknya aja yang lebih ditekankan, Miss. Efeknya. Prosesnya nggak dijelaskan, masa sih diisi? Bukan di pendahuluan, but di discussion atau di pembahasan. Banyak analisis statistiknya aja, Miss. Oh, banyak berapa persen, iya. Berapa persen hasilnya gitu, efeknya. Tabel-tabel gitu ya, dalam bentuk tabel-tabel kayak misalnya uji-uji statistiknya gitu ya, tapi tidak dideskripsikan. Memang kalau penelitian statistik itu lebih banyak ke menceritakan hasil statistiknya, tapi biasanya ada Nanda di bagian pendahuluan jika membacanya lebih hati-hati pasti ada tuh sedikit yang masa sih di pendahuluannya nggak ada menceritakan tentang apa itu metacognitive scaffolding. You must read be carefully, but I know you has skimmed all of the paper because you know the conclusion of that paper, ya kan? You know about the conclusion of that paper, berarti sudah di skimming tuh dari awal sampai akhir, yang ada tuh statistiknya, misalnya lokal konvensional kayak uji-uji gitu kan, uji statistik yang biasa mahasiswa lakukan in eksperimen riset gitu ya. Nah itu kenapa Nanda melakukan itu? What is your kaitkan dengan important gitu ya? Kenapa mau melakukan itu? Karena itu kan penting nanti, Miss, untuk mencari inspirasi nanti misalnya di tugas akhir atau skripsi, untuk kasih inspirasi lah intinya, Miss. Nah, itu udah beda tuh. Udah beda level merasa penting nggak? Itu kan diri kita tuh yang bisa merasakan itu kan apa namanya self gitu kan. Kita kan lagi belajar self system kan. Berarti sistem diri kita, manajemen diri kita. Berarti Anda merasa bahwa ini tugasnya penting ini. Karena nanti akan menjadi inspirasi saya untuk membuat tugas akhir. Orang tuh belum ada tuh yang metacognitive scaffolding itu kan strategi kalau di situ jatuhnya ya, bukan metacognitive of student kan, bukan cara berpikir metacognitive dari student, tapi itu ada kaitannya juga. Pasti nanti di dalam strategi itu bagaimana guru akan membimbing metakognitif, memberikan scaffolding terhadap metakognitif of student gitu ya, kalau dibaca lagi ceritanya nanti. Tapi paling enak tuh baca, kalau mahasiswa pengen tahu banget metacognitive thinking of student, cari penelitian deskriptif gitu ya, penelitian deskriptif yang menceritakan tentang how the metacognitive of students in mathematics learning or problem solving in the student. Nah, gitu. Nah, itu kalau Nanda dapat inspirasi gitu, metacognitive scaffolding strategi, nah, itu udah jadi inspirasi tuh. Untuk melakukan penelitian eksperimen kan, pun nggak apa-apa kan? Karena belum ada tuh orang yang punya, paling orang selama ini think parser, things apa lagi tuh, Ibu udah jenuh itu melihat itu aja, STAT, STAD, terus apa lagi itu strateginya, strategi aktif contextual teaching. Ini pokoknya itu terus gitu. Setiap nemu mahasiswa
tempatnya aja beda-beda di sini, SMA ini, SMP ini, strateginya itu. Nah, kalau metacognitive scaffolding, this is the new inspiration to do the research, even though this is the experimental research, but use the new strategy is never mind, I think, because interested thing to read and to know about that strategi gitu. Ibu sendiri juga belum pernah tuh mendengar tentang strategi pembelajaran metacognitive scaffolding, seperti apa langkah-langkah pelaksanaannya itu kalau dibaca lagi. Nah, berarti kan udah beda tuh levelnya kan, level merasakan how feel to important apa namanya tuh di dirinya gitu. Nah, digradasi lagi. Itu kan tadi tuh cara, nah dituangkan itu nanti dalam kuesioner itu kan belajar di instrumen kita kan nanti kan how to assess it. Mau tanya lagi nih ke yang lain atuh. Siapa lagi ini? Siapa tuh? Bifani Josania. Are you still here with me, Bifani? Okay. Dengar, Bu. Have you found the paper about the metacognitive? Ada, Bu. What is the title that you found? The role of metacognitive monitoring in explaining difference in mathematics achievement, Bu. Jadi, that's interesting. Ya, coba Ya, diceritakan. peran pemantauan metakognitif dalam menjelaskan perbedaan prestasi matematika. Jadi di dalamnya itu disebutin gitu, Bu, ada perbedaan tentang kompetensi siswa dalam matematika. Tapi dia lebih dispesifikinnya ke dalam matematika aljabar sekolah. Terus dijelasinnya tentang kekhawatiran. Salah satunya itu ada perbedaan prestasinya itu tuh karena kurikulum, Bu, katanya, Bu, di situ. Hubungannya dengan metakognitif tadi? Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ada korelasi antara kinerja matematika dan metakognitif. Terus pengaruh metakognitif ini tuh lebih ke kemampuan intelektual gitu, Bu. Berarti kemampuan metakognitif seseorang itu mempengaruhi bagaimana dia mencapai atau prestasi belajarnya gitu ya. Kalau metakognitif kemarin kan kemampuan bagaimana dia memikirkan lagi apa yang sudah dia pikirkan kemarin kan itu kata kuncinya tuh. Tapi boleh dikaitkan dengan how to goals gitu kan, kemarin kan goals dia udah tahu goalsnya tujuannya apa gitu ya. Ternyata orang yang ini Ibu menebak nih kalau hubungan antara metakognitif student terhadap achievement gitu ya, terhadap prestasi itu ada hubungan nggak antara metakognitif, ada hubungan nggak antara orang itu yang suka mikir gitu dengan apa yang udah dia lakukan gitu ya. Udah bener nggak tadi tuh saya ngerjainnya ya? Kalau tadi itu benar, saya ulang lagi sekali lagi gitu, saya periksa lagi. Ini mungkin saya substitusikan lagi ke fungsi awalnya, cocok nggak dengan jawaban saya. Kalau udah sama berarti udah benar nih hitung-hitungannya. Kan gitu ya, biasanya kan orang tuh mikir lagi, nyobain lagi dengan cara yang lain. Kalau sama hasilnya, oh berarti itu udah benar, gitu kan? Tapi ada orang yang yang metakognitifnya itu tidak merefleksi lagi ke dirinya itu, maksudnya tuh dia udah percaya aja, tapi jadi ceroboh malah. Jadi ceroboh malah hasil akhirnya malah salah gitu kan? Nah, bagaimana tuh metakognitif diri seseorang itu bisa mempengaruhi atau how to influence the achievement of the student? Itu pasti ada kan orang yang punya metakognitif tinggi akan baikkah prestasinya atau malah tambah jelek, tambah lama gitu dia ngerjain, mikirnya panjang gitu untuk menyelesaikan satu soal aja dia ngulang-ngulang lagi. Nah itu kan jadi sebuah inspirasi untuk sebuah riset juga. Nah kenapa Bifani mau capek-capek mencari paper itu, found the paper or do that task? What is your motivation? Nah, motivasi lagi kan? Kan itu gampang. Asalkan ngerti apa differentiate between how to important, kemudian self-efficacy, seperti yang Ibu bilang tadi. Sekarang Ibu ada tugas nih. Mahasiswa coba bedakan antara self-efficacy, self-system, atau self-confidence. Apa bedanya? Ya, kemudian cari paper yang
Ini Ibu nggak mewajibkan. Biasanya Ibu sekali ngasih tugas, kalau tidak di e-learning gitu ya, sometimes I forget it. But if I tell or I take the link or submitted place in e-learning, that's mean I want to correct it. Akan mengoreksi itu kalau Ibu. Misalnya kalau kayak video itu kan memang ada. Jadi memang Ibu koreksi one by one. I look the video, I watch that video. Even though this is so long time for the next meeting gitu ya, tapi belum tahu kapan mau dikerjain, tapi dikerjain biasanya, terus Ibu cek. Tapi ketika Ibu hanya ngomong gitu ya, hanya ngomong sepintas terus nggak ada linknya di e-learning, this is just give you trigger to do that, but I don't correct it. But in your self system gitu ya, ini penting nggak Ibu nyuruh-nyuruh kayak gini, saya harus ngerjain apa enggak ini misalnya gitu ya. Nah, coba cari paper tentang self efficacy, menarik kan nanti. Nanti kalau dihubungkan misalnya bagaimana pengaruh strategi metacognitive scaffolding terhadap self efficacy siswa. Nah, itu bakal kaget tuh yang kalau di S1 itu kan di angkat judul itu, maybe you must fighting to prevent your title gitu ya. Harus berusaha keras untuk mempertahankan judul itu, karena sometimes our lecturer in our department, it's my lecturer too, have apa namanya itu ya, tidak mau menerima perubahan gitu, maunya itu terus because they just know about it, so therefore the student do that. Nah, tuh nggak mau keluar out the box gitu, keluar dari kotak. Kalau ada siswa yang ngasih new view, but the student know about the theory about this title, I think we must learn to the student. Ya, kita harus belajar dari mahasiswa itu, bukan force that the student and change their main to change that title. Itu kan yang banyak dilakukan. Menyuruh mahasiswa itu merubah judulnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, because we just know that, but we don't want to learn to the students about that topic or new topic gitu. Itu menurut Ibu. Nah, itu kan jadi nambah lagi. Have you ever read previously self-efficacy before you know about that topic? Pernah nggak dengar? Kita sampai jam berapa sih ini? Ibu kalau udah ngomong nggak bisa diberhentiin. Jadi Ibu tuh biasanya diem dulu gitu ya kalau udah students presents something topic gitu ya. Kalau udah mulai Ibu ngomong tuh gak bakal bisa di stop. Kadang udah sampai lupa ini jamnya. Jam berapa kita sampai? Sampai jam 6, Bu. Jam 6. Oh, sampai jam 6 tuh udah lewat 8 menit tuh. Ya, sebentar lagi satu kalimat penutup. Pernah dengar nggak sebelumnya self efficacy, sebelum kelompok 10 menyajikan tentang topik ini? Nggak pernah kan? Atau pernah? Udah pernah? Kalau Agil udah pernah? Have you ever to read about? Belum pernah dengar kan? If you never hear it before, you have curious to know about that integrally. Punya kekeriusan nggak? Punya apa namanya? Penasaran gitu? Curious, penasaran untuk tahu tentang ini secara menyeluruh gitu kan. Kalau dari Ibu mas sepotong-sepotong, paling Ibu bilang self-efficacy itu adalah bagaimana keoptimisan seseorang itu bahwa dia mampu ingin melakukan sesuatu gitu ya, punya kepercayaan diri bahwa dia punya kompetensi dan mampu untuk melakukan sesuatu. Itu baru satu kalimat. Apa indikatornya dari ahli ini, apa self-efficacy? Kalau baca paper ini, apa sih yang ditelitinya tentang self-efficacy? Bagaimana dia melihatnya ke siswa? Punya curiosity seperti itu enggak? If you have that curious about that, you will suppose my talk and will suppose that important, you will find the paper about that because it is interesting thing, and you will suppose it to be your inspiration to do the final projects to finish your study. Gitu. Makanya Ibu bilang coba cari paper tentang self efficacy. Salah satu penelitian Ibu itu ada self efficacy.
self-efficacy, dan banyak lagi macam-macamnya. Apalagi kalau baca artikel, Ibu kalau punya waktu is I don't teach, I don't do anything. I think I just read paper every day, I think. But always distract for the other jobs gitu ya. Sabtu udah disuruh lagi ke Lubuk Min turun untuk apa tuh kata Pak Farid tadi? Oh, apa tadi tuh? Lesson study yesterday. When I teach, I gave our department gave me 2 tasks to follow the lesson study meeting for the others the others expert. Tapi nambah sih pengetahuan Ibu, jadi nambah pengetahuan. Cuma I wanna focus to read the paper because so long time I don't do that after I take the doctor degree. I don't do that. Tidak melakukan lagi, bahkan nggak baca-baca lagi, jadinya nggak tahu perkembangan penelitian orang itu sudah sejauh mana sih. Kalau Ibu disuruh ngajar metodologi penelitian itu udah mampet itu, nggak tahu lagi orang itu yang 25. Biasanya Ibu selalu gini deh, 25 hot paper that's the expert do. Nanti itu kata kuncinya kan in mathematics learning, maka muncul tuh 25 paper yang paling hangat tuh Ibu bacain satu-satu. Jadi nambah, jadi bisa di-share ke mahasiswa. Kalau sekarang mahasiswa nanya, Bu, apa ya penelitian yang terbaik? Tapi mahasiswa nggak bakal nanya itu sih. Mahasiswa juga cenderung follow or imitate the senior research, I think. Ya, yang gampang dilakukan yang ada aja deh di pustaka gitu ya. Oke, I think for this meeting is enough for me. You can, Nana tuh masih pengen tahu nanti disambung, tapi ini oh iya. Ini mau bagi ini ya, mau bagi grup atau untuk materi tentang taksonomi udah habis kan? Berarti Ibu ke Randy aja deh karena waktunya udah habis. Ke Randy aja nanti we discuss berarti baginya 4 grup ya. 4 grup kan ya? Various dari tuh. Ini masih bisa mahasiswa mendengarkan sebelum maghrib ini? Nggak ngapa-ngapain kan ya? Oke. Untuk taksonomi kan udah habis ini. Ya, tinggal tugas tuh mahasiswa tuh. Taksonomi belum udah, taksonomi Kang Elosi udah, Marzano udah. Ibu harap mahasiswa bisa memahaminya dengan membuat tugas mandiri. Ya, membuat tugas mandiri, video, short video, mencari paper tentang masing-masingnya itu. I think this is so many inspiration to get for topic because your presentation is so interesting to explanations gitu ya. Nah, bisa mahasiswa buat tugas pribadinya. Sekarang kita masuk ke besok itu tentang topik bagaimana cara membuat asesmennya. Kan kita udah belajar tuh afektif, psikomotor, dan kognitif. Berarti ada tes, ada non-tes. Nah, berarti besok itu ada 4 topik. Kalau yang udah lihat di e-learning-nya itu various of test instrumen kan, yang pertama. Terus yang kedua itu bagaimana validitas, kemudian reliabilitas, kemudian indeks kesukaran dari instrumen tes, itu kan? Terus topik yang ketiga itu adalah non-test, various of non-test instrumen. Kemudian bagaimana validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran dari non-test instrumen. Berarti ada 4 topik. Nah, tapi Ibu biasanya melakukan, awalnya kan Ibu melakukannya tuh yang itu yang Ibu banyakkan kelompoknya kan, yang taksonomi belum itu 1 kelompok kemarin awalnya, tapi Bapak give me the Japri WhatsApp. You must differentiate between the group that's belum taksonomi, differentiate to 3 group. Kognitifnya bahas 1 kelompok, karena itu akan panjang pembahasannya, kata Bapak. Ternyata memang benar. Ya, ternyata memang benar, jadinya lebih dalam kalau 1 grup membahas kognitifnya saja ketimbang grup itu membahas 3-3-nya di belum taksonomi, kognitif, afektif, psikomotor itu diborong oleh 1 grup. Itu rencana awal Ibu, tapi Bapak Japri tiba-tiba pisahkan grup itu, makanya I rearrange that group. Nah, ini maunya gimana ya 4 topik ini? Apakah validitas 1 kelompok juga, reliabilitas 1 kelompok juga, kemudian tingkat kesukaran 1 kelompok juga, tapi dalam 1 hari itu presentasi 3 kelompok. Atau 1 kelompok borong 3-3-nya. Gimana maunya?
sebelum nanti Ibu ke Randy untuk memastikan berapa kelompoknya. Bu, tanyalah pendapat Agil gimana, Agil? Mungkin satu kelompok ketiga-tiganya kalau menurut Agil. Satu kelompok ketiga-tiganya. Oh, berarti kita Iya, cuma butuh iya. 4 kelompok. Iya, boleh juga. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti Ibu minta ke Randy 4 kelompok aja, berarti ramean gitu ya. Tapi kan bisa bagi-bagi, nggak terkendala rame-rame gitu bagi tugasnya. Nanti ada orang yang hanya mengandalkan some persons in that group, gitu ya. Nggak bakal kesulitan nanti bagi-bagi tugasnya. Mungkin teman-teman yang lain punya saran Oh iya, juga. ada yang punya saran lain misalnya. Kalau Randy gimana sarannya tuh, Randy? Kalau untuk menyingkat waktu ya sebaiknya ya satu kelompok ngambil 3, Bu. Kalau misalnya nggak gitu nanti waktunya nggak cukup ya. Oke. Sedangkan kita aja presentasi biasanya 1 hari itu kan cuma bisa 1 kelompok. Yeah, but I dominant to interrupt you when you present ya. Kalau Ibu udah diberi kesempatan, Bu. Kalau udah ditanya ke Ibu ya udah, I wanna handle until the end. But I wanna you give give opinions, but maybe in daring this is our limited tuh ya, hambatannya di situ mungkin ya. Tapi nggak tahu juga kalau di kelas masih gini. Tapi nggak bakal beda-beda jauh tuh kan, ini medianya aja tuh, berarti the student yang memang kayak gitu seperti itu mungkin ya. Belum bisa apa nih give opinions. Tapi udah sih, udah bagus. Jadi 4 ya. Oke, I wanna tell to Randy, you will send to me today or tomorrow. Tomorrow lah. Tomorrow untuk 4 grup, and I will took the names in our learning. So in Monday berarti udah mulai various of test instrument for the first group. Itu ya. 4 lagi kan Randy ya? 4 lagi kan ya di itu ya, di e-learning ya. Yang bagian Ibu ya. Betul. Variety of the test instruments, quality of instrument test, this is validitas, reliabilitas, differentiating power and difficulty level, itu kan apa tuh, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Kemudian the variety of non-test instruments, and after that quality non-test instrument is validity, reliable, and differentiating power and difficulty level of non-test instruments. Ya, 4 grup Ibu minta. Nanti berurut aja materinya. Oke? Bisa ngerti kan? Nanti Ibu tambahkan lagi link-link short video until yang sekarang. Ada yang paper, ada yang video lah, Ibu kombinasikan mungkin di psikomotor paper gitu ya. Kasih ringkasan atau apa, tunggu aja di e-learning untuk tugas individunya tentang taksonomi, tritaksonomi. Ya, Ibu harap mahasiswa tuh punya apa namanya ya, punya pemahaman yang tinggi tentang taksonomi itu, jadi nambah cakrawala pemikirannya, jadi nambah idenya, jadi nambah curiosity-nya kalau belum paham di kelas. I wanna find. Kalau Ibu memang gitu, kalau denger ini apa tuh yang dibilang sama dosennya, kok rasanya hal baru yang menarik, I will find for the platform like journal. I really like to read journal, I think, but you must do that if you have the apa namanya free times. You looking for dia, kan dia udah semester 7 ya, 7 apa 6? 5 ya? Bu. Oh iya, 5. 5, oke. 5 udah dikit lagi itu, 1, 2, berapa gitu, 3 semester kan? Ya kan 3 semester ya untuk 4 tahun ya. 3 semester itu bukan waktu yang lama ya untuk mencari ide baru. Oke? I will end this meeting. Thank you for your participations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu.